Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau nge-battle Ciput Ninja Turkish by Atala Scarves sama Ciput Ninja Maroko by Eva Nabian Hijab. Untuk yang udah penasaran banget, jangan skip video ini, tonton terus videonya sampai selesai ya. Seperti biasa aku mengingetin ke teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi di sini tuh aku punya dua ciput ninja. Ciput ninjanya tuh sama-sama warna hitam. Yang aku pegang ini ciput ninja Maroko by Eva Nabian Hijab, dan yang aku pakai sekarang ini aku pakai Turkish dari Atala Scarves. Tuh ada labelnya. Jadi pertama di sini aku mau mulai dari packagingnya dulu. Jadi untuk Turkish Atala ini tuh ciput ninjanya di packing dengan menggunakan plastik. Untuk plastiknya kayak gini. Ini tuh untuk yang Atala aku masih ada plastiknya karena aku baru banget beli. Terus di plastiknya itu ditempel stiker, ada tulisannya Atala. Nah, terus untuk model dari Turkish Atala Scarves ini tuh kayak gini. Modelnya itu di sini tuh nggak ada jahitan. Jahitannya baru ada di bagian belakang sini. Ini tuh model ciput ninjanya, bukan model ciput ninja yang antem atau anti tembem. Jadi tuh jahitannya ini di bagian bawah leher. Terus di bagian lehernya itu kayak gini. Ini tuh udah ngepres, tapi tuh nggak yang ngepres banget. Jadi tuh nggak bikin kayak berasa nyekek gitu, kayak gini. Jadi masih ada sedikit longgarnya juga. Tapi menurut aku sih ini nggak perlu dikencengin lagi karena udah pas banget. Walaupun kita pakai hijab yang turban gitu, menurut aku ini sih udah kelihatan bagus banget sih. Jadi nggak perlu dikencengin lagi. Nah, terus untuk panjang hijabnya ini menutup dada. Sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman untuk panjang hijabnya. Nah, jadi untuk panjang hijabnya tuh segini teman-teman. Ini tuh menutup dada kan, tuh panjangnya tuh segini. Terus di bagian sini ini tuh ada label dari Atalanya gitu. Terus untuk di bagian belakangnya itu ada resletingnya. Resletingnya itu kalau nggak salah namanya resleting Jepang ya, yang nggak kelihatan resletingnya gitu. Nah, terus di bagian atasnya ini ada lubang gitu. Di samping-samping lubangnya ini tuh dikasih karet gitu, jadi dia agak kerut-kerut gitu di bagian belakang. Walaupun di bagian belakang ini nggak nutup, menurut aku sih ini nggak ganggu juga, karena kan kalau kita pakai hijab juga nantinya belakangnya juga ketutup sama hijabnya kan. Jadi menurut aku sih nggak ganggu. Tapi tergantung pilihan temen-temen juga sih. Kadang-kadang kan ada orang yang suka pakai ciput yang belakangnya itu bener-bener nutup gitu. Atau ada juga yang nggak permasalahin sih di bagian belakang ini nggak kelihatan kayak gitu. Kalau aku sih nggak permasalahin banget sih, yang penting dipakainya nyaman aja. Untuk bahan dari Turkish Atala Scarves ini bahannya cotton stretch. Jadi dia agak nge-stretch gitu bahannya, agak melar-melar sedikit gitu. Terus bahannya ini tuh adem banget sih, adem kayak berasa dingin gitu. Terus juga bahannya tuh halus banget. Dan ini tuh menurut aku sih lumayan tebel, walaupun tebel tapi ringan bahannya, jadi nggak berasa berat gitu, jadi nggak bikin pusing juga kalau dipakai. Terus di bagian bawah ini tuh nggak dijahit gitu, tapi cuttingannya tetap rapi. Oke teman-teman, jadi itu dia review dari aku tentang ciput ninja Turkish Atala Scarves. Sekarang masuk ke ciput ninja Maroko Eva Nabian Hijab. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah pakai ciput ninja yang Maroko. Ini tuh dari Eva Nabian Hijab. Jadi untuk ciput ninjanya kayak gini setelah aku pakai. Pertama di sini aku mau ngebahas dari packagingnya pada saat produknya aku terima. Tapi sayang banget karena plastiknya ini udah aku buang sebelumnya, jadi aku nggak bisa tunjukin ke teman-teman. Jadi untuk packaging dari Maroko Eva Nabian Hijab, di bagian luarnya ini di packing dengan menggunakan plastik, sama juga plastiknya tuh kayak gini. Tapi dia tuh ada sablonnya gitu, ada
sablonannya itu tulisan Eva Nabian hijab, terus ada keterangan Instagramnya kayak gitu. Nanti aku kasih tahu aja fotonya di sini. Untuk harganya ini tuh Maroko Eva Nabian dengan Turkish Atala itu sama, harganya tuh sama-sama 55.000. Nah terus untuk pengirimannya ini tuh sama, jadi pengirimannya sama-sama dari Bandung. Nah untuk sellernya ini tuh Eva Nabian sama Atala ini sama-sama belum ngaktifin fitur gratis ongkirnya. Jadi untuk pembeliannya ini sama-sama minimal 120.000 di Shopee baru gratis ongkir, tapi di bawah itu belum gratis ongkir. Nah tapi ini aku waktu itu ordernya di reseller gitu, jadi aku dapet yang gratis ongkir. Tapi di resellernya itu ini tuh harganya tuh beda sama yang official store-nya. Di official store-nya harganya 55.000, tapi aku beli di resellernya ini tuh harga normal dari resellernya 61.600. Tapi pada saat itu aku sih ngedapetin harga 55.000 juga sih, karena pada saat itu di tokonya lagi ada promo. Sesuai informasi sellernya, untuk ciput yang Maroko Eva Nabian ini tuh bahannya dari spandex rayon premium. Tapi kalau yang Turkish Atala ini tuh bahannya cotton stretch gitu. Tapi aku sih nggak bisa bedain bahan gitu ya. Tapi menurut aku sih sama-sama adem bahannya, sama-sama halus, sama-sama dingin. Nah terus dari model hijabnya, kalau dari model hijabnya menurut aku sih sama aja sih. Jadi ini tuh bukan yang tipe antem juga, bukan yang anti tembem, jadi jahitannya di bawah telinga gitu. Terus di bagian sini juga sama-sama jahitannya tuh dari sini. Terus ini juga sama, rapet, nggak ada celahnya gitu. Nah terus di bagian belakang juga sama, di bagian belakang ini ada lubang gitu. Nah terus di pinggir-pinggiran lubangnya ini ada karetnya gitu, jadi kayak kerut-kerut gitu. Terus di bagian belakang juga ada resletingnya gitu, resletingnya pun sama, resleting Jepang gitu modelnya. Untuk materialnya sih tadi aku udah pegang juga, materialnya sih juga sama sih, kayak besinya tuh kayak tebel gitu. Resletingnya kayaknya sih resleting yang bagus juga, ini sama. Nah untuk panjang ciput Maroko Eva Nabian tuh segini panjangnya. Terus ini tuh labelnya di bagian belakang. Kalau tadi Turkish kan labelnya di bagian depan, kalau Maroko Eva Nabian di bagian belakang. Nah aku ngerasain perbedaannya ini sih yang di bagian leher. Untuk bagian leher yang Turkish Atala tadi kan masih ada longgar-longgarnya gitu kan, udah lumayan ngepres tapi masih ada longgarnya sedikit. Nah tapi kalau ini yang Maroko Eva Nabian ini tuh bener-bener kenceng gitu, jadi bener-bener nggak ada longgar-longgarnya gitu di bagian leher. Nah terus mungkin ini kali ya yang bikin aku bilang di review aku sebelumnya tentang Maroko Eva Nabian ini agak bikin aku pusing, mungkin karena di bagian lehernya itu terlalu kenceng gitu. Kalau yang Turkish Atala tadi kan masih ada longgar-longgarnya sedikit, kalau ini tuh bener-bener kenceng di bagian leher, jadi tuh bener-bener nggak ada longgar-longgarnya gitu teman-teman. Terus untuk panjang ciput untuk Turkish Atala menurut aku itu lebih panjang, kurang lebihnya mungkin sekitar 1 cm di bagian depan itu lebih panjang. Tadi udah aku ukur, di bagian belakangnya itu masih sama panjangnya, tapi pas aku ukur di bagian depan itu tuh beda sekitar segini deh kalau nggak salah, tadi tuh sekitar 1 cm gitu panjangnya. Jadi yang Maroko Eva Nabian ini lebih pendek bagian depannya. Sebenarnya kalau dari sini sih kelihatan sih ya teman-teman, jadi ini tuh cuma sampai segini. Tadi tuh yang Turkish Atala tuh kurang lebihnya tuh sampai segini gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia battle dari Turkish Atala scarf sama Maroko Eva Nabian hijab. Jadi menurut aku untuk kesimpulannya, untuk Maroko Eva Nabian hijab yang sekarang lagi aku pakai ini tuh dari bahan sama Turkish Atala ini tuh sama aja menurut aku, sama-sama adem. Walaupun sesuai deskripsi keduanya ini tuh beda gitu nama bahannya, tapi menurut aku sama-sama adem, sama-sama ringan, sama-sama halus, sama-sama kayak berasa dingin gitu pada saat dipakai. Jadi sama-sama nyaman. Dan untuk harganya ini sama-sama di 55.000. Jadi dari harga juga nggak ada bedanya. Dan menurut aku yang membedakan antara Turkish Atala dengan Maroko Eva Nabian ini tuh pertama di bagian leher
Di bagian lehernya ini yang Maroko yang sekarang aku pakai, Maroko Eva Nabian ini lebih ngepres, lebih kenceng gitu. Jadi tuh nggak ada kendor-kendor gitu di bagian lehernya. Jadi mungkin ini yang bikin aku ngerasanya tuh kalau udah agak lama pakai Ciputin tuh ada berasa kayak agak pusing gitu. Mungkin karena terlalu kenceng juga di bagian lehernya atau di bagian kepalanya, aku juga kurang ngerti. Pokoknya tapi kalau aku terlalu lama pakai ini tuh kayak berasa agak sedikit pusing sih kayak gitu. Sama di bagian panjang ciputnya. Nah kalau untuk yang turkis ini tuh lebih panjang, kurang lebihnya sekitar 1 cm mungkin, karena ini kan yang aku pakai sekarang yang Maroko Eva Nabian ini lebih pendek sedikit. Tadi udah aku ukur tuh sekitar segini gitu. Tapi di bagian belakangnya sih sama, di bagian depannya aja yang Maroko ini lebih pendek sedikit, tapi sama-sama menutup dada sih, cuma lebih panjangan yang turkis. Tapi balik lagi tergantung dari teman-teman aja, nyamannya pakai yang mana, apakah lebih suka pakai yang Atala atau lebih suka pakai yang Eva Nabian. Itu sesuai dengan selera teman-teman masing-masing aja. Kalau menurut aku dua-duanya sama-sama nyaman, cuma perbedaannya yang tadi udah aku jelasin aja, itu aja. Tapi soal nyaman dipakai sih sama-sama nyaman menurut aku. Oh iya teman-teman, di sini aku mau nginformasin juga ke teman-teman. Jadi untuk Ciput Ninja ini, karena aku juga udah banyak Ciput Ninja di lemari aku tuh udah banyak banget, dan aku juga kurang suka pakai Ciput Ninja gitu. Jadi kalau cuma bikin konten makeup aja kadang aku pakai Ciput Ninja, tapi untuk keseharian sih aku lebih suka pakai hijab yang ketutup gitu sampai sini gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang suka sama Ciput Ninja yang udah aku review, untuk Ciput Ninja ini tuh nanti akan aku pre-love. Teman-teman bisa cek aja, nanti akan aku taruh linknya di description box. Oke teman-teman, jadi segitu dulu battle dari aku. Semoga membantu teman-teman yang lagi penasaran banget sama kedua produk ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa follow Instagram aku di @yurita_dewi. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Aku Dewi Yurita, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.